Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agung Tegarji Saputro dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Akan menjelaskan hasil laporan PPL yang sudah saya laksanakan di Kerajinan Pijar Emas, yang lokasinya terletak di Perumnas Pakunden Blok D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo. Kegiatan selama PPL gelombang 2 tahun 2021 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kegiatan kali ini dilakukan di daerah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, kegiatan mahasiswa juga dibatasi untuk mengurangi adanya resiko paparan dari virus ini. Mahasiswa yang diperbolehkan melakukan observasi saja selama kegiatan PPL berjalan. Pelaksanaan PPL di lokasi hanya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi karena kegiatan produksi tidak dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Di masa sekarang ini, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan adanya virus COVID-19 yang menyebar secara cepat di berbagai daerah. Hal ini membuat pemerintah bergerak untuk mengurangi mobilitas dan kegiatan masyarakat di semua sektor. Tentunya hal tersebut berimbas di semua sektor usaha, tidak hanya sektor usaha besar, namun usaha kecil menengah atau UMKM juga merasakan imbas adanya pandemi ini. Semua masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan seperti ini tidak boleh berkerumun dan tidak boleh melakukan perjalanan jauh juga menjadi hambatan semua bidang usaha yang notabene adalah kegiatan yang dilakukan dengan banyak orang, sehingga terpaksa untuk mengurangi mobilitas tersebut. UMKM merupakan kegiatan yang menjadi poros penggerak perekonomian di Indonesia. UMKM sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di negara ini. Tidak hanya itu, UMKM juga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Adanya pandemi tersebut juga dirasakan oleh pemilik usaha kerajinan pijar emas, yaitu Sulistya Purbaningrum, di mana kegiatan usaha ini yang dulunya selalu bertemu dengan orang banyak seperti kegiatan pelatihan dan pameran di berbagai tempat dan daerah, harus terhenti karena adanya COVID-19. Pemilik usaha juga berusaha untuk membuat strategi bagaimana untuk tetap mempertahankan usahanya agar pecinta seni tetap memiliki minat terhadap produknya, seperti melakukan inovasi terhadap bentuk lilin, dan yang sebelumnya harus memasarkan melalui pameran, sekarang memasarkan produknya melalui kegiatan pelatihan, sehingga lebih menguntungkan karena selain memberikan ilmu, juga menjual produknya kepada peserta pelatihan dalam bentuk souvenir. Kegiatan PPL ini tentunya bertujuan untuk mencari tahu bagaimana strategi dalam mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu agar mahasiswa tahu bagaimana keadaan bisnis yang ada di lapangan dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di perkuliahan. Lalu agar mahasiswa mengetahui bagaimana kaitannya antara teori yang ada di perkuliahan dengan keadaan di lokasi yang dilaksanakan kegiatan PPL. Kegiatan PPL ini juga berguna untuk mahasiswa agar dapat mengamati bagaimana suatu usaha itu menjalankan bisnisnya melalui observasi dan wawancara yang dilakukan. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengetahui bagaimana strategi pemilik usaha dalam mempertahankan bisnisnya dari awal di masa pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang ada di lapangan dari narasumber yang ada. Lalu sejarah berdirinya usaha. Pijar Emas terbentuk di Kota Blitar secara non-formal mulai tahun 2008 dan pada awalnya hanya beranggotakan 5 orang. Kelompok ini berawal dari bincang-bincang dan kumpul-kumpul dalam kegiatan PKK antara wirausahawan yang berasal dari kalangan ekonomi lemah atau ekonomi kerakyatan dengan usaha aneka macam ubat. Dalam perjalanannya selama 1 tahun, yang semula hanya sebatas kumpul-kumpul mulai tanggal 10 Januari 2009, baru tercetus ide menghasilkan suatu produk dalam ada suatu kelompok usaha yang secara nyata memiliki kepengurusan dalam berorganisasi dengan nama Pijar Emas. Dan pada tahun ini pula sekalipun membentuk pengurusan kelompok meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lain. Nama kelompok usaha Pijar Emas ini diambil dari makna filosofi nyala api semangat yang tak pernah padam, berbuat dengan karya nyata guna kemaslahatan warga. Pijar yang berarti cahaya putih yang tidak pernah padam, sedangkan emas merupakan sesuatu yang kecil, indah, dan berharga. Selain makna filosofi, memang usaha kelompok Pijar Emas ini secara nyata bergerak dalam usaha memproduksi lilin cantik atau lilin hias.
Dalam pengembangan usaha, pemilik usaha mendapat dana bantuan dari pemerintah yang digunakan pemilik usaha untuk mengikuti pelatihan kerajinan lilin di awal usahanya. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa cetakan lilin yang digunakan untuk penerangan. Namun, setelah mengikuti pelatihan, pemilik usaha ingin menyalurkan ilmunya kepada rekan-rekannya. Namun, untuk menyalurkan ilmunya itu dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga pemilik usaha berusaha untuk mengajukan proposal ke Disperindak untuk memberikan pelatihan untuk memberikan keahlian kepada para rekannya. Lalu proposal tersebut disetujui untuk memanggil guru untuk memberikan pelatihan ke semua rekannya yang berminat dalam kerajinan lilin. Dengan melakukan hal tersebut, pemilik usaha berusaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat agar memiliki keahlian di bidang tertentu. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengembangkan usahanya dan menarik tenaga kerja dari rekan-rekannya yang mengikuti pelatihan. Hingga akhirnya yang awalnya hanya 5 orang, sekarang bertambah menjadi 16 anggota di awal perkembangan usahanya. Tentunya pengembangan usaha tidak terlepas dari berbagai hal yang menghambat. Hal yang ditemui dalam pengembangan usaha adalah sulitnya mencari bahan baku, yaitu parafin yang digunakan untuk campuran lilin, serta sebagai bahan bakar lilin. Bahan ini memiliki harga yang sangat mahal dan sulit untuk didapatkan. Sulitnya mencari tenaga kerja yang memenuhi kriteria juga sangatlah sulit, karena tidak semua orang memiliki jiwa seni. Sama halnya seperti coretan seorang pelukis dengan coretan orang biasa, yang berbeda walaupun hanya coretan. Serta milik seorang pelukis pasti memiliki nilai seni tersendiri, begitu juga dengan kerajinan lilin ini. Semua bisa membuat, tetapi untuk membuat hasil seni itu hidup sangatlah sulit. Namun pemilik usaha berusaha mengatasi hal tersebut agar usahanya tetap berkembang. Seperti dalam halnya sulitnya bahan baku, pemilik usaha membeli bahan baku dalam jumlah besar. Selain untuk mengatasi kelangkaan bahan baku, juga untuk menghemat biaya transportasi dan kenaikan harga, di mana harga parafin ini berdasarkan kurs dari dolar yang bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Selanjutnya, untuk mengatasi sulitnya mencari tenaga kerja yang memiliki jiwa seni, pemilik usaha berusaha terus-menerus untuk mencari bibit melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Dengan mengawasi secara langsung kegiatan pelatihan, pemilik usaha bisa melihat bagaimana potensi yang dimiliki suatu individu dalam memenuhi kriteria tersebut. Lalu melakukan inovasi model juga menjadi kunci pengembangan suatu usaha, karena dengan adanya inovasi, bentuk produk akan bervariasi untuk menarik minat pembeli. Dan berinovasi berbagai macam bentuk yang didapatnya dari melihat video di YouTube, pemilik usaha melihat, meniru, dan menambah sesuai dengan keinginannya. Hal ini dilakukan agar pemerintah tetap bekerja sama dengannya untuk memberikan pelatihan. Model inovasi yang diberikan berbagai macam bentuk seperti bunga, aneka bentuk es, makanan, jamur, buah-buahan, ikan, dan banyak sekali. Pada awal pemasarannya, pemilik usaha melakukan pameran di berbagai tempat seperti di Jakarta di Inacraft. Lalu pada saat di gedung souvenir UMKM yang ada di Surabaya, beberapa kontestan dipilih untuk melakukan tes instruktur dan kemudian pemilik usaha terpilih untuk menjadi instruktur, sehingga sampai sekarang bisa melakukan kegiatan pelatihan di berbagai daerah. Setelah terpilih menjadi pelatih, pemilik usaha berbalik arah yang dulunya sering ikut pelatihan dan pameran menjadi tidak mengikuti pameran, karena waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut terlalu banyak dihabiskan di luar sehingga tidak ada waktu bersama keluarga. Dengan melakukan pelatihan dan menjadi instruktur, pemilik usaha juga bisa menyediakan alat, bahan, dan souvenir. Tidak seperti saat pameran yang dimana semua pengunjung akan membeli produknya. Di saat memberikan pelatihan ini, pemilik usaha juga bisa menjual produknya dengan mudah. Semisal ada 50 peserta yang mengikuti pelatihan dalam satu hari, maka akan terjual sebanyak 50 produk lilin hias, sehingga tidak hanya memberikan ilmu, namun juga bisa menjual produknya dengan mudah dan cepat. Dengan melakukan hal tersebut, tentunya pemilik usaha akan menghemat waktu, tenaga, dan dana untuk melakukan pemasaran dibanding dengan melakukan pameran. Tidak hanya itu, pemasaran yang dilakukan di masa sekarang ini sangatlah mudah. Yang dulunya harus melakukan pameran untuk mempromosikan produknya, sekarang sudah bisa menggunakan media sosial yang bisa diakses dengan mudah dan bisa menjangkau semua orang di semua tempat. Pada saat pandemi seperti ini, pemilik usaha melakukan pelatihan secara virtual melalui video conference. Namun pemilik usaha juga mengalami kesulitan saat melakukan pelatihan, karena memberikan pelatihan seperti membuat
suatu kerajinan haruslah dilakukan secara tatap muka dan harus didampingi secara langsung agar tahu langkah demi langkah yang dilakukan dan di mana kesalahannya. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan, dalam pengembangan usaha, pemilik usaha mencoba berbagai cara seperti melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan, pengajuan proposal untuk pengembangan usaha juga dilakukan untuk membiayai dalam upaya pengembangan usaha dan menyalurkan ilmu dan keahlian yang sudah dipelajarinya kepada rekan-rekannya. Lalu melakukan suatu inovasi juga menjadi bentuk pengembangan dan upaya untuk mempertahankan usahanya hingga masa sekarang ini. Tidak hanya itu, mengatasi berbagai permasalahan yang ada juga menjadi hal yang paling penting agar tidak menghambat jalannya pengembangan usaha. Lalu merubah strategi pemasaran yang dulunya melakukan berbagai pameran di berbagai daerah. Sekarang pemilik usaha berusaha untuk berbalik arah untuk tidak melakukan pameran lagi, karena belum tentu ada yang membeli jika melakukan pameran, sehingga pemilik usaha lebih mengutamakan kegiatan pelatihan yang bisa membagikan atau yang menyalurkan ilmunya sekaligus bisa menjual produknya kepada para peserta dalam bentuk souvenir. Baik, itulah pemaparan hasil laporan PPL yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.